Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk belajar serta berbagi pengetahuan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar dan penuh keberkahan. Perkenalkan, saya Indra Resatika Ismi Solihah, dan di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu materi yang saya pelajari. Harapannya semoga lewat video singkat ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting secara ringkas dan mudah dipahami. Jadi, teman-teman bisa menyimak sambil memahami inti dari materi yang saya sampaikan. Saya juga berharap apa yang saya jelaskan nanti bisa memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya teori, tapi juga nilai yang bisa kita ambil dan amalkan. Pembahasan selanjutnya yaitu terminologi dasar ilmu faraid. Latar belakang dari pembahasan kali ini adalah ilmu faraid atau ilmu mawarij adalah cabang penting dalam fikih Islam yang membahas aturan pembagian harta warisan. Kata mawaris berasal dari bahasa Arab yang berarti warisan atau harta peninggalan. Dalam Islam, pembagian warisan bukan hanya persoalan keluarga, tetapi bagian dari sistem syariat yang menjamin keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, memahami terminologi dasar seperti mawarij, muwarij, ahli waris, zawil furud, asobah, hijab, rod, aul, hingga wasiat wajibah, menjadi langkah awal untuk memahami hukum waris Islam secara benar. Pengertian mawaris. Mawaris berarti harta peninggalan yang berpindah dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Secara istilah, mawaris adalah semua harta peninggalan seseorang yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan syariat. Dasarnya terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7 yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Dengan kata lain, mawaris membahas objek warisan atau harta, subjek warisan atau pewaris dan ahli waris, serta bagian masing-masing ahli waris. Yang kedua, pengertian muwaris. Muwaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Syarat agar seseorang bisa disebut muwaris antara lain benar-benar telah meninggal dunia, meninggalkan harta yang bisa diwariskan, tidak ada halangan syar'i seperti pembunuhan terhadap pewaris atau perbedaan agama. Jadi, muwaris adalah pihak yang mewariskan harta kepada orang lain yang masih hidup. Kemudian pengertian ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari muwaris. Mereka bisa mendapat hak waris karena 3 sebab. Yang pertama, hubungan darah atau keturunan. Yang kedua, hubungan perkawinan. Dan yang ketiga, hubungan karena pembebasan budak atau perwalian. Namun, tidak semua anggota keluarga otomatis menjadi ahli waris. Hanya mereka yang ditentukan oleh syariat yang memiliki hak waris sesuai ketentuan Al-Quran dan Hadis. Kemudian zawil furud. Zawil furud atau ashab furud adalah ahli waris yang memiliki bagian pasti yang telah ditentukan dalam Al-Quran, seperti setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian terlebih dahulu sebelum sisa harta dibagikan kepada ahli waris lainnya. Contohnya adalah ayah, ibu, suami, istri, dan anak perempuan. Kemudian asobah. Asobah adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, tetapi berhak menerima sisa harta setelah zawil furud menerima bagiannya. 3 kemungkinan bagi asobah. Yang pertama, mendapat seluruh harta atau jika tidak ada zawil furud. Yang kedua, mendapat sisa harta, dan yang ketiga, tidak mendapat apa-apa atau jika harta habis dibagikan kepada zawil furud. Prinsipnya, yang lebih dekat hubungan nasabnya menghalangi yang lebih jauh. Hijab. Hijab berarti terhalang. Dalam hukum waris Islam, hijab adalah terhalangnya seseorang dari hak warisnya karena ada ahli waris lain yang lebih dekat derajatnya.
Contohnya, keberadaan anak laki-laki menghalangi saudara laki-laki pewaris untuk mendapat warisan. Hijab menjamin bahwa warisan dibagikan sesuai prioritas kekerabatan yang diatur syariat. Kemudian rod atau pengembalian sisa. Rod terjadi jika setelah pembagian kepada zawil furud masih ada sisa harta dan tidak ada asobah. Sisa itu dikembalikan lagi kepada zawil furud secara proporsional. Dengan demikian, rod memastikan tidak ada harta warisan yang tersisa tanpa penerima. Kemudian aul. Aul terjadi jika total bagian ahli waris melebihi jumlah harta yang tersedia. Dalam kondisi ini, bagian masing-masing ahli waris dikurangi secara proporsional agar tetap adil. Contohnya, jika total bagian mencapai 7/6, maka penyebut disesuaikan menjadi 7 agar hasilnya kembali ke satu kesatuan. Aul merupakan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian waris. Kemudian yang terakhir adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah pemberian wajib kepada kerabat tertentu yang tidak mendapat warisan secara syar'i, seperti cucu dari anak yang meninggal lebih dulu atau anak angkat. Dasarnya terdapat dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 209 ayat 2. Wasiat wajibah merupakan bentuk keadilan sosial yang sejalan dengan tujuan syariat atau maqasid syariah, yaitu melindungi keturunan dan menjaga kesejahteraan keluarga. Kesimpulannya, ilmu faraid merupakan bagian penting dari syariat Islam yang mengatur perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris. Pemahaman terhadap terminologi dasar seperti mawaris, muwaris, ahli waris, zawil furud, asobah, hijab, rod, aul, dan wasiat wajibah sangat penting agar pembagian warisan dilakukan secara adil, seimbang, dan sesuai dengan tuntunan Islam. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah semangat kita dalam belajar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.